Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sobat embun Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah kita hari ini memasuki puasa yang fase 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya kalau kita mengaca pada apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, bahwa di saat 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah menyebutkan idza kana Rasulullah idza dakhala asral awakhir min Ramadan syadda. Jadi Rasulullah semakin menunjukkan giat, semakin menunjukkan hal yang ekstra dibandingkan sesuatu yang sebelumnya. Nanti di keterangan hadis itu disebutkan detail, rinci, tapi daripada itu ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya ada peningkatan, ada sesuatu yang lebih. Nah, sesuatu yang ada di situ disebutkan, kalau kita intisarikan, garis bawahi, adalah menjadi pribadi semakin soleh gitu ya. Dan pertanyaannya adalah kesalehan itu sendiri. Kita sering mendengar dan mengucapkan kadang dalam doa ya, semoga menjadi pribadi yang semakin soleh, atau mungkin mendoakan orang yang sedang memiliki omongan baru ya, itu dengan semoga jadi putra atau putri yang soleh atau solehah. Apa sih sesungguhnya itu soleh solehah? Lebih dihubungkan dengan situasi kita yang tadi, sebagaimana ditradisikan dalam sunnahnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW, 10 hari dari bulan Ramadan. Rasulullah pernah juga terkait dengan hal ini memberikan wasiat kepada babu Madinatil Ilmi, yaitu Sayyidina Ali dalam Wasiatul Mustafa. Di situ disebutkan lissolihi salasu alamat. Orang soleh itu ada tandanya, ada 3, ada indikatornya. Nah, seperti kita ketahui ya, indikator ini sebagai piranti untuk kita mengidentifikasi sampai dengan mengevaluasi ya. Nah, ini ada 3. Kita mungkin sering, soleh itu apa? Ya, soleh itu pakai peci, soleh itu pakai kerudung, soleh itu itikaf di masjid seharian full. Nah, terus bagaimana misalkan jika seorang pejabat soleh, apakah juga harus seperti itu? Wah, ini kan akhirnya nanti muncul pejabat yang pakai sorban, muncul orang yang punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, malah lebih sering menghabiskan waktunya di masjid, tidak bekerja. Ini nanti jadi yang perlu kita coba lihat, refleksikan dari hadis itu. 3 tanda kesalahan ini, yang pertama adalah yuslih bainallah wa bainahu. Dengan apa? Bil amali soleh, yaitu dia yuslih. Yuslih itu, soleh itu artinya sebenarnya kalau saya sering menerjemahkan dengan bahasa lokalitas kita, yaitu Jawa, itu adalah nyocoki. Nyocoki itu berkesesuaian. Berkesesuaian dengan apa? Dengan statusnya. Dia statusnya yang pertama ini adalah statusnya sebagai seorang hamba. Yuslih bainahu ya wa bainallah. Maka dia harus tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba. Nah, hamba itu hubungannya dengan Tuhannya adalah bil amali soleh, dengan amal soleh. Itu buktinya tidak hanya cukup dengan iman, misalkan sholatu luhutan antikru doa, maka cukup dengan zikir doa, tidak sholat, itu tidak cukup. Ini harus dengan amal soleh. Amal soleh ini sesuatu yang sudah diterangkan, ditentukan ya, di antaranya ya seperti kita puasa, seperti kita sholat, seperti kita melakukan hal-hal yang bersifat ubudiyah mahdoh, atau bukan di luar ubudiyah mahdoh, tapi itu merupakan hal yang diperintahkan Allah. Ini adalah bentuk kesalehan yang pertama, yaitu kesalehan yang terkait status kita, profesi kita. Kalau ditanya profesi abadi kita itu ya sebagai hamba itu. Jadi kalau ditanya adakah dari kalian, kita itu pengangguran, nggak ada. Kita ini di dunia ini diciptakan untuk bukan menjadi pengangguran. Semuanya itu sudah berprofesi. Profesinya sebagai apa?
hamba, dan itu adalah kesalehan yang pertama. Itu yang fundamental, itu yang asasi. Apapun nantinya status di dalam kehidupan ini dan profesinya, maka profesi yang fundamental ini tidak boleh tidak untuk dinegasikan, jadi wajib. Kemudian yang kedua, dalam wasiatul Mustafa ini apa? Itu adalah wa yuslih dinahu bil amali, dan juga nyocoki apa yang ada dalam ketentuan dia din. Din itu apa yang menjadi kalau makna sempitnya ya din itu agama Islam, ya dengan amal. Tidak cukup misalkan mahasiswa-mahasiswi hanya tahu ilmu, makanya tidak cukup sekedar diketahui, tapi harus diamalkan. Ilmu kok tidak diamalkan, satu, ilmu itu tidak akan menghasilkan apa yang disebut al ilmu bila amalin kasojeratin bila samarin. Tidak akan ada buahnya, nggak akan memetik hasil apapun ya. Lebih ilmu-ilmu yang bersifat applied sciences itu, wah, belajar kok tentang teknologi nuklir, hanya textbook dipelajari, dihafalkan, wah itu nggak akan jadi apa-apa, kepala sendiri yang akan meledak gitu kan gitu. Jadi ilmu ini dalam agama diamalkan. Dalam hal apapun, adin ini din bisa berarti akhirnya sesuatu yang menunjukkan adanya hubungan, kalau pakai istiqok ya, hubungan antar dirinya dengan atau entitas yang lain. Kita harus dengan amal. Dalam hubungan relasional itu maka harus ada act, ya, jadi harus ada tindakan, perbuatan. Ini adalah ciri kesalehan, dan itu harus berkesesuaian ya. Kita dengan masyarakat, ya kita harus berarti berinteraksi ya, karena kita makhluk sosial. Itu amal soleh. Nah, kita sebagai pengajar ya, atau sebagai pelajar, dosen atau mahasiswa, atau sebagai pegawai, maka din itu artinya bisa diartikan sebagai status kita itu. Berarti kita harus berkesesuaian dengan status kita itu ya. Nah, dalam konteks luasnya. Dalam konteks apa? Oh, sederhananya ya tadi. Jadi harus ada amal. Tanpa amal itu hanya omon-omon. Jadi tidak ada buahnya sama sekali. Kemudian yang ketiga, ciri dari orang soleh itu adalah wayardo linas mayardo linafsih. Jadi yardo ayuhib, artinya dia senang melakukan hal yang positif baik bagi orang lain, pelayanan terbaik bagi para pihak lingkungannya ya, baik itu yang umumnya diasumsikan tidak hidup juga, seperti halnya lingkungan apa tanah dan sebagainya, pokoknya baik itu. Bagaimana dia ingin diperlakukan baik, itu adalah ciri orang soleh. Orang soleh hanya ananiyah, egois, hanya dirinya yang pengen diperlakukan baik, maka ini belum masuk dalam kategori orang soleh. Indikatornya itu. Jadi kita ini di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, maka 3 alamat itu kalau bisa kita identifikasi dan kita upayakan pada diri kita, insya Allah kita ini akan memperoleh banyak asror atau rahasia-rahasia yang memang dicari oleh orang-orang yang mengupayakan yang terbaik ya, lebih dari yang sudah-sudah, yaitu dengan amal-amal soleh tadi ya. Di 10 terakhir Ramadan insya Allah akan kita gapai apa yang seringkali diimpi-impikan, diupayakan sepenuhnya oleh umumnya kita, yaitu adalah Lailatul Qadar. Demikian, semoga kita semuanya ya, saya pribadi dan pemirsa ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat semuanya beroleh prestasi, yaitu menjadi pribadi yang soleh dengan 3 alamat tadi, dan ujungnya adalah Lailatul Qadar ya. Bagi kita semuanya bisa jadi itulah Lailatul Qadarnya ya. Insyaallah, semoga amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih, jazakumullah, walakum minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.